Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahagia kita pada hari ini kita bisa jumpa kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan, marilah kita satukan hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kasih-Mu yang menyertai kami, kasih-Mu yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami merasakan tanpa Tuhan hidup kami tidak berarti. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu berkati kami senantiasa dan peliharakan hidup kami seturut kehendak-Mu, terkhusus di dalam kami mendengarkan firman ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami dan mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 25 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok di sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba dekat mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah salah satu perjalanan yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Daud dalam pengembaraannya, Daud dalam pelariannya, dia mengasingkan diri dari kejaran Saul. Dia tidak mau konflik terjadi, pembunuhan terjadi di antara mereka, sehingga dia memilih lebih baik menjauhkan diri dari Saul. Dan pada satu waktu, ketika mereka berada di dalam satu tempat, dan pada saat itu ada seorang kaya raya yang bernama Nabal orang kaya, dan pada saat itu saatnya dia menggunting bulu-bulu dombanya, dan dia mempunyai banyak domba dan mempunyai banyak pekerja. Dan di dekat mereka lah ketika semua pekerjanya menjaga domba-dombanya, disitulah Daud dan prajurit-prajurit yang mengikut dia menyertai dekat dengan semua pekerja-pekerja Nabal. Sehingga seolah-olah Daud dan semua rombongannya adalah bagaikan penjaga mereka, supaya mereka semua mendapat keamanan. Tidak ada yang mencuri dombanya dan tidak ada yang mengganggu mereka. Semua pekerja-pekerjaannya aman, nyaman dan tentram dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu ketika Daud mendengar bahwa Nabal menggunting bulu dombanya yang begitu banyak, dia mengharapkan belas kasihan dari Nabal. Dia mengharapkan supaya Nabal berbelas kasih untuk memberikan sedikit makanan, sedikit apa yang mereka bisa berikan untuk Daud dan semua teman-temannya. Dan dia suruh seseorang untuk datang, untuk menjumpai Nabal. Tapi apa kata Nabal? Dengan sombongnya dia katakan, siapa dia? Siapa itu Daud? Siapa itu orang Betlehem? Dan sebagainya. Dan dia sangat menyepelekan Daud dalam perkataannya kepada orang yang disuruh oleh Daud menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Daud. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Semua orang-orang yang bertemu, yang berjumpa sebagai orang yang disuruh Nabal berbicara kepada istrinya, istri Nabal, dan dia katakan bagaimana baiknya Daud dan teman-temannya. Dia katakan bagaikan mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi artinya mereka mau mengatakan bagaimana peranan Daud dan teman-temannya dan rombongannya bagaikan pagar tembok di sekeliling mereka. Jadi dia menjaga, dia melindungi dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Dia sama sekali tidak menghargai
Bahkan bukan hanya tidak menghargai, tapi menyepelekan dari kata-kata dan perbuatannya. Dia bukan hanya tidak memberi apa yang diminta, bahkan dia menghina siapa yang disuruh oleh Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gambaran Nabal ini mungkin saja pada saat ini pun sering kita lihat ada di sekeliling kita, ada di depan mata kita. Banyak orang sebenarnya yang berjasa dalam hidup kita. Banyak orang yang berperan dalam hidup kita. Tanpa mereka kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan sempurna. Karena memang sungguh kita juga mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Umpamanya, misalnya kita naik angkot, kita berladang, kita pergi berjualan. Ketika kita naik angkot, mungkin saja sering kita tidak menghargai supir angkot. Bahkan kadang-kadang ongkosnya juga kita kurangi. Mungkin saja ketika kita berladang, ada orang yang bekerja di ladang kita, kita tidak hargai mereka. Kita kadang-kadang melihat kelemahan mereka saja, tanpa memperhatikan apakah kita memang sungguh menghargai atau tidak apa yang mereka lakukan terhadap kita. Padahal tanpa mereka kita tidak bisa mengerjakan ladang kita sendiri. Yang jualan, sering sekali kita ketika kita pergi ke pasar, kita memberi sayur-sayuran, kita tawar. Hanya memberi 2.000 perak, 3.000 perak, 5.000 perak pun kita tawar. Sementara kalau kita pergi ke restoran, bukan hanya menawar, berapa mereka minta kita berikan. Dan malah kita memberikan tips lagi kepada mereka. Kita berikan sisa uang kita kepada mereka. Kalau tidak ada sisanya, bahkan kita merogoh kantong kita kembali untuk memberikannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kita lihat apa yang kita lakukan. Apakah memang kita berpihak kepada orang-orang yang selalu menolong kita? Apakah kita melihat jasa mereka yang begitu besar dalam hidup kita? Bagaimana kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lebih memperbesar rasa kasih, rasa empati, rasa kasih sayang terhadap banyak orang yang ada di sekeliling kita, yang sungguh-sungguh menopang kita dalam pekerjaan kita, dalam melakukan aktivitas kita setiap hari, dalam seluruh kerja-kerja nyata yang kita lakukan. Mereka menolong kita dan mereka sangat berperan, walaupun sebenarnya mungkin kita merasa mereka adalah orang rendahan yang tidak punya pendidikan, kurang pengetahuannya dan sebagainya. Untuk ini mari kita tingkatkan rasa empati, rasa solidaritas, rasa penghargaan, dan rasa kasih sayang kita. Sehingga seperti Yesus memperhatikan, memperdulikan orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang disepelekan, kita juga melalui firman ini diajak untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus. Kita peduli terhadap mereka, kita berpihak terhadap mereka, karena kita juga adalah bagian dari orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menghargai kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menghapus dosa kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman ini. Biarlah melalui firman ini kita mempunyai cara pandang baru terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sangat berpengaruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari sehingga bisa menjadi baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman ini mengajak kami untuk kami semakin mampu berempati, menghargai, mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang sangat berjasa dalam hidup kami. Tanpa mereka, kami tidak mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Berikan cara pandang baru dalam hati kami, dalam hidup kami. Tumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa empati di dalam hidup kami. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami, kami boleh berbagi kasih sayang, menghargai mereka sebagaimana Tuhan menghargai kami orang-orang yang lemah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang-orang yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, yang dia hanya bekerja sebagai penolong bagi orang lain. Orang-orang yang bekerja sebagai supir angkot, tukang beca, tukang grab, dan sebagainya.
Tuhan bantu dan tolong mereka. Biarlah mereka juga bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan tambahkan rezeki mereka. Sehingga di dalam kehidupannya dia bisa menjalani kehidupan ini. Dan melalui berkat Tuhan mereka bisa mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan serta keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami semua karena kami adalah ciptaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman ini yang sudah kita dengarkan. Biarlah melalui firman ini kita semakin dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.